Ya, baik kita lanjutkan lagi. Ya. Nah, tadi kan apa namanya itu lebar kelasnya kan 135 kan? Ya. Nah, jadi dari batas ke batas itu nambahnya 135 ya. Jadi ini 25 ditambah 135 ya. 160. Nah, baru 160 itu ditambah 35 lagi ya, 195 kasusnya ya. Ini satu tips dari saya ya. Nah, ini ditambah 135 jadi berapa nih? Ya. 330 kan? Ditambah 135. 465, Pak. 465. Good. Mohon maaf, dari 160 ditambah 135 itu kan 295, Pak. Ah ya, 295 ya, 295. Ini 430. Nah, ini berapa? 565. 565. Betul ya. Nah, berikutnya berapa? 700. Iya, Pak. Ini 8, 3, 5. 35. Ya. Nah, yang ini ya 294 ya. Ini 429. Ya. Ini 564. Ini 699. Ini 834. Kan? Ini 969. Betul? Betul, Pak. Ya. Ya. Nah, baru kita lakukan seperti tadi. Ya. Nah, coba sekarang dibacakan ya, jangan sampai salah. Ya. Coba dibacakan berapa saja. Semuanya kan ada data kan? Coba tolong dibacakan. Yang pertama berapa? Yang pertama berapa? 404, Pak. 400? 4. 404. Iya. 404 ya, 404 ya. Terus? 74. Ya. Nah, 404, kemudian berapa? 74, Pak. Ya, terus? 234. 234. Terus? 149. 149. 279. 279. Terus? 215. Berapa? 215. 115. Terus? 123. 123. Terus? 55. 55. Terus? 43. Terus? 321. 321. Terus? 87. 27. Terus? 234. 234. Terus? 68. 68. Terus? 489. 489. Terus? 57. 57. Terus? 185. 185. 85 di sini. Terus? 141. 141. 758. 758. Terus? 72. 72. Terus? 863. 863. Terus? 703. 703. 125. 125. 5. 25.
Oke. Terus 350, 350. Oke. 440, 440, 37, 37, 252, 252, 27, 27, 521, 521, 302, 302. Oke. 127, 127, 968, 968, 712, 712, 712 sini. 503, 503, 489, 489, 327, 327, 608, 608, 358, 358, 425, 425, 425, 303, 303. yang terakhir 203. Berapa? 203. 203. 203. Nih. Ya, coba dihitung frekuensinya berapa? Ini 14, 7, 7, 8, 8, 7, 8, 5, 1, 3, 2. Nah, itu jumlahnya berapa tuh? Jadi 40 enggak? 40, Pak. Iya, 40. Ya, 40 ya. Oke. Ya, ini sebenarnya bisa dikatakan dikatakan apa namanya itu dikatakan gagal, tidak juga ya. Dikatakan baik juga tidak. Ini ada satu kelas yang hanya ada satu anggota ya. Nah, ini sebenarnya kurang baik ya. Tapi nggak apa-apa ya. Tapi nggak apa-apa. Ini sebenarnya kurang baik. Nah, tapi kita bisa kalau diperlukan ya kita bisa melakukan revisi ya. Kita bisa melakukan revisi misalnya kita buat kelasnya jadi lebih banyak ya, dari 7 kelas menjadi 9 kelas ya. Itu bisa kita lakukan seperti itu ya kalau diperlukan ya. Jadi ini memang dihindari ada kelas yang frekuensinya 0 ya, atau hanya 1 ya. Tapi ini nggak apa-apa sih sebenarnya. Yang nggak boleh itu kalau misalnya 0 ya, kalau tidak ada apa namanya itu istilahnya kalau misalnya ada kelas yang frekuensinya 0 ya, ada anggotanya, nah itu harus direvisi tabel distribusi frekuensinya ya. Jadi hindari kelas yang frekuensinya 0 ya. Tapi ini semua kelasnya terisi ya. Oke. Dari contoh kedua ini apakah ada yang mau ditanyakan? Ini contohnya kedua ya. Apakah ada yang mau ditanyakan? Saya mau bertanya, Nah, silakan. saya masih nggak ngerti yang di 25 kurang 159 itu dapat dari mana Pak datanya? Masih Ini bingung di situ Pak saya. Iya Pak. dari mana? Ini kan gini, ini kan data paling kecilnya kan 27. Ya, data paling besarnya 968. Ya. Berarti kalau saya pasang di sini 25 ya, itu masih bisa ya, masih bisa semua data masuk ya. Jadi semua data asal itu harus bisa masuk ke dalam satu kelas ya, dalam satu kelas.
Dan tidak boleh ada apa namanya itu, ada anggota ya yang masuk ke dalam lebih dari satu kelas, nggak boleh. Ya. Nah, misalnya kalau saya mulainya dari 26, boleh nggak ini? Boleh-boleh aja, ya. Misalnya gini, saya mulainya nggak mau dari 26, nggak mau dari 25, dari 26 boleh. Nah, kalau saya mulai dari 26, ini jadi 161. Ini jadi 296. Ini jadi 431. Ini jadi 566. Ya. Ini jadi 701. Ini jadi 836. Nah, ini jadi 160. Ini jadi 295. Ya. Ini jadi 430. Ini jadi 565. Ya. Ini jadi 700. Ini jadi 835. Ya. Ini jadi 970. Sisa kita lihat data paling besarnya bisa masuk, Pak. Data paling besarnya di sini berapa? 968 kan? Ya, 968 bisa Iya, Pak. masuk. Nah, bisa masuk, ya. Jadi kalau data paling kecil bisa masuk, data paling besar bisa masuk, aman. Ya. Nah, otomatis ini akan berbeda, ya. Ini bisa berbeda nih nantinya. Ini harus dicacah ulang. Kalau yang 159 itu gimana, Pak? Itu dari mana, Pak? Mana? Yang di atas 159. Oh, ini dapat ini Iya, dari mana? Dari ini 160 dikurangi 1. Oh, Ini kan sama juga nih untuk kelasnya ini 701 dikurangi 1, 700 kan? oke, Pak. Ya. Oke. Jadi yang penting Iya. data paling kecil bisa masuk, data paling besar bisa masuk. Nah, kalau sudah mulainya dari 29 ini nggak boleh. Ya. Ya. Misalnya 29 ya sampai 164 bolehnya. Kalau di sini 165 bolehnya. Ya. Nah, ini nggak boleh. Kalau seperti ini. Kenapa? Karena kalau ini 29 ya, data paling kecil nggak bisa masuk. Data paling kecilnya kan berapa? Data paling kecilnya tadi 25 ya. Berapa? Data paling kecilnya tadi 27 ya. Data paling kecil 27. 27 kan nggak bisa masuk di sini. Ya. Jadi untuk ini mulainya dari mana itu ada keleluasaan. Ya, ada keleluasaan. Ya, ada keleluasaan. Yang penting data paling kecil bisa masuk, data paling besar bisa masuk. Itu. Ya. Berarti bebas saja, Pak, gitu. Mau kita mulainya dari berapa, asalkan jangan melewati angka paling kecil gitu, Pak. Angka paling besar, angka paling kecil dan paling besar. Kan yang paling kecil harus Oke, masuk, Pak. yang paling besar juga harus masuk. Oke, Pak. Ya. Oke. Nah, tadi saya di sini menggunakan 25 ya, itu saya pakai hitungan tertentu ya. Hitungannya gimana? Gimana saya bisa dapat angka 25 ini ya. Itu dari sini nih ya. Tadi kan ada berapa? Ada 7 kelas kan ya. Nah, 7 kelas ya. 7 kelas dikali lebarnya ya. Lebarnya 1 berapa? 135 ya. Nah, ya. Kalau dikali berapa? Coba 7 dikali 135. 945, Pak. 945. Nah, range-nya berapa? Iya. Tadi range-nya udah dihitung 941 kan? Iya, Pak. Nah, saya kurangi nih. Saya kurangi 945 dikurangi 941. Ini kan 4. Ya. Nah, 4 ini saya bagi 2 ya. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Nah, ya. Nah, 2 ini ya, saya kurangkan dari 27. Ya, saya kurangkan dari 27. Ya, 27 dikurangi 2 dapatnya 25. Ya, saya gunakan pedoman seperti ini untuk menentukan batas bawahnya,
batas bawah kelas yang pertama. Gitu. Saya gunakan pedoman seperti itu. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, tapi pada prinsipnya kalian ada keleluasaan ya menentukan ini batas bawahnya berapa ya. Selama semua data bisa masuk. Data paling kecil sampai dengan data paling besar bisa masuk ya. Jadi saya nggak mengikuti pedoman ini pun tidak apa-apa ya. Ini kan pedoman yang biasa saya gunakan sendiri sebetulnya yang ini, yang cara seperti ini. Ya. Itu. Oke, ada pertanyaan lain? Oke, Pak. Terima kasih. Nah. Ya itu adalah mengenai pembuatan tabel distribusi frekuensi ya. Nah jadi kita kembali ke contoh awal ya. Contoh awal ini kan tadi. Nah ini contoh awalnya kan. Ini namanya tabel distribusi frekuensi. Ya ini namanya tabel distribusi frekuensi. Nah, tapi ada lagi yang namanya itu adalah tabel distribusi frekuensi relatif. Nah, ini gimana nih membuatnya? Nah, ini saya tambahkan lagi satu kolom sebelah kanan. Ya. Ini frekuensi relatif. Itu jalan dalam persen ya. Itu jalan dalam persen. Ya. Nah ini jumlah datanya ada berapa tadi? 40 bukan ya? Iya, Pak. 40, Pak. Oh ya. Oke. Nah, bagaimana cara mengisi frekuensi relatif? Contoh untuk kelas yang pertama ya. Saya mau ngisi yang ini, kelas pertama ya, kelas yang pertama. Caranya adalah frekuensi ini dibagi 40 dikali 100% ya. Jadi caranya adalah ya ini anggap 5 ya dibagi 40 dikali 10. Ya. Jadi 12,5%. Jadi ini 12,5%. Nah, kelas kedua berapa? 8 per 40 ya. Kali 100% ya. Dengan 20%. Ini berarti ini 20%. Ya. Nah, berikutnya ini ya dengan cara yang sama ya, 25,0%. Dan seterusnya. Ya, sehingga di sini jumlahnya nanti harus 100% ya jumlahnya. Ya. Kalau ini berapa nih? Nih. 15%. Ya kan? Ini 10%. Ini 10%. 7,5%, Pak. Ini 7,5. Iya, Pak. Nah, itu namanya tabel distribusi frekuensi relatif. Ya.
Nah, kira-kira cara membacanya gimana nih? Apa maknanya? Ya, 15% ya. Ini untuk angka ini. Maknanya apa coba? Saya bisa memberikan makna. Ini kan ada 15%. Ya. Ini ada angka ini. Ya, coba hubungkan dengan judul ini. Coba hubungkan dengan judul ini. Apa maknanya? Coba, siapa yang mau menjawab? Apa maknanya? Saya minta kalian menyebutkan makna untuk hasil ini. Kelas keempat. 15% frekuensi relatifnya, angkanya ini. Coba, siapa yang bisa memberikan makna? Siapa yang mau coba jawab? Ya, maknanya apa? 15% dari 15% dari apa? tadi judulnya apa, Pak? Nah, ini. 15% dari Dari pengeluaran iklan-iklan ya iklan. yang ditayangkan ya. 15% dari iklan-iklan yang ditayangkan menghabiskan biaya antara Rp 271 juta rupiah Sampai dan 280. nah itu maknanya ya. Jadi 15% dari iklan-iklan yang ditayangkan ya, menghabiskan biaya antara 271 hingga 280 juta rupiah. Itu maknanya ya. Oke. Ada lagi yang disebut dengan apa? Tabel distribusi ya, frekuensi kumulatif. Berarti ya. Kalau tadi kan tabel distribusi frekuensi relatif. Awas. Ini. Tapi ini kumulatif. Ya. Nah, itu membuatnya bagaimana? Ya. Nah, sebentar saya tunjukkan ya. Perhatikan nih cara saya membuatnya. Ini warnanya saya hapus dulu. Oke. Perhatikan. Oke.
Nah, jadi yang ditampilkan itu adalah apa namanya itu tepi-tepi bawah kelas, ya. Ini kan 240,5 ini kan tepi bawah kelas pertama, ya. Nah, yang ini tepi bawah kelas kedua, ya. Yang ini tepi bawah kelas ketiga dan seterusnya, ya. Dan yang saya hapus. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat, ya, yang lebih kecil atau sama dengan 240,5. Ya, coba kita lihat tabel ini. Ya. Ada berapa banyak yang lebih kecil atau sama dengan 240,5? Ada tidak? Yang lebih kecil atau sama dengan 240,5? Tidak ada, Pak. Tidak ada, ya, betul, tidak ada. Jadi ini 0. Ya. Sekarang yang lebih kecil atau sama dengan 250,5? 5, Pak. 5, betul. Sekarang yang lebih kecil sama dengan 260,5. Lebih kecil atau sama, 8. ya? Lebih kecil atau sama dengan 260,5. 8, Pak. 8, Pak. Ini? Ya, 5 tambah 8, 13. Ya. Kan yang lebih kecil atau sama dengan 260,5. Ya. Ini kan lebih kecil dari 260,5 juga ini. Ya, ini kan lebih kecil dari 260,5 yang ini juga. Ya, selain yang ini. Ya. Nah, sekarang yang lebih kecil dari 270,5, ya. Yang lebih kecil dari 270,5 kan ada 3 kelas. Kelas yang ini, kelas ini, kelas ini. Ya, semuanya kan lebih kecil sama dengan 270,5. Berarti 5 ditambah 8 ditambah 10. 23, Pak. 3. Ya. Nah, berikutnya lebih kecil sama dengan 280,5. Ya. Berarti ada 4 kelas, 1, 2, 3, 4. Semuanya lebih kecil dari 280,5. Ya. Berapa jumlahnya? 29. Berapa? 29, Pak. Ya. 29. Ya. Kasusnya nanti paling akhirnya berapa di situ paling akhirnya? 3. Paling akhirnya berapa di sini? 40. Ya kan datanya ada 40 semuanya kan? Ya. Nah, ini kan lebih kecil sama dengan 310,5. Ya. Nah, berarti semuanya, ya semuanya ini kan kurang dari 310,5. Ya. Berarti nanti paling akhirnya 40. Ya. Nah, di sini berapa? 37. Ya. Nah, nanti sebutnya lagi berapa? Ya. 33. 33. Itu. Ya. Nah, ini namanya adalah tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Namanya. Nah, di sini lebih kecil sama dengan yang dipakai. Nah, itu. Ya. Nah, bisa juga dibuat yang lebih dari. Ya, bisa juga kita buat yang lebih dari. Ya, ini lebih dari. Ya. Berarti nanti tandanya dibalik. Nah, ini dibalik jadi lebih besar sama dengan.
Nah, seperti itu ya. Nah, ini jadi gimana nih sininya? Ya. Ini frekuensi berapa? Berapa banyak yang lebih besar atau sama dengan 240,5? Ya. Di antara semuanya ini berapa banyak yang lebih besar sama dengan 240,5? 40, Pak. 40, ya semuanya, ya. Semuanya lebih besar dari 240,5. Ya, ini 40. Nah, berikutnya berapa? Yang lebih besar sama dengan 250,5. 37. Ya, berarti kelasnya yang ini. Nah, berarti ini nih. Yang lebih besar sama dengan 250,5. Ya. Berarti kurangnya 5. 35. Ya kan? Nah, sekarang yang lebih besar sama dengan 260,5. Ya. Berarti yang ini ya, yang lebih besar sama dengan 260,5, berarti yang ini nih. Nah. Ya. Berapa? 25. Berapa? 25. Bukan. Lebih besar sama dengan 260,5. 260,5. Ini kan 10 tambah 6 tambah 4 tambah 4 tambah 3. Berapa? 27, Pak. 27. Ya. Bisa juga dari mana dapatnya? Ya. 35 dikurangi 8. Ya, 35 dikurangi 8 kan 27. Ya. 1 dikurangi 8 dikurangi berapa lagi? Ya. 1 dikurangi 8 dikurangi 10. Ya. Dikurangi 10 jadi 17, Pak. 17. Udah dikurangi 10 dikurangi 6. Kurangi 6 jadi 11. 11. Udah dikurangi 6, kurangi lagi 4. Ya. 7, Pak. 7. 7 dikurangi lagi 4 lagi. 3. 3, Pak. Nah, 3 dikurangi yang terakhir 0. Itu. Ya. Nah, sekarang ya. Dari tabel distribusi frekuensi kita akan dapat membuat histogram. Ya. Ya, jadi tabel distribusi frekuensi itu digunakan sebagai dasar untuk membuat histogram. Ya. Nah, kemudian tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, ya, ini digunakan sebagai dasar untuk membuat ogive positif. Ya. Nah, tentang membuat histogram dan ogive positif, ya, silakan kalian pelajari sendiri di website yang sudah saya arahkan, ya, membuat histogram dan ogive positif, ya. Ya, kita foto dulu sebentar, ya. Mau nyalakan kameranya, saya foto dulu. Saya hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, satu kali lagi. 1, 2, 3, 4, 5.